Go. Fan yang, berbeda sekarang. Second pick di drop. Nah bener kan, dicoba dulu nih. Karena Bigetron udah 2 game tadi, mereka ada di blue sides. Dan sekarang mereka nge-ban Marcelnya langsung ternyata. Grok juga ditutup bersama dengan Kale ya. Jushin. Chushin, ya Chushin wajar ya, kita tahu sendiri emang Chushin hero yang sangat menyebalkan sekali di area mid lane. Tapi dari tadi lepas kan? Iya. Bahkan kayaknya kita lebih ngelihat Khalid Lilia dibanding Khalid Chushin loh. Iya. Tapi gue setuju sih kalau memang Jushin tuh bisa di match upin sekarang. Iya. Let's say kayak misalkan Cetian. Cetian ada, Lilia juga beberapa ada yang bisa, walaupun balik lagi ya, Chushinnya masih diprioritaskan juga tetap. Tapi dan ini dia, ya aku lihat juga kemarin di AP Brand, emang cocok banget beberapa komunitas juga sempat ada yang komen AE Brand soalnya. Ya. Karena Valentina first pick mirip-mirip buat sekarang, Bisa. Jume dan juga Aqua. Dia dinaik Sora juga gak sih? Di Sora secara langsung, karena kita tahu sendiri Sora akan sangat kerepotan ketika landing lawan Valentina. Makanya, kalau memang mau ngambil Sora juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau mereka nggak ngambil, gue rasa Altrigo pakai. Atau ya udah biarin aja, cuekin aja. No Sora aja. Win rate-nya lagi jelek sih. Iya. Win rate-nya lagi yang bukan superior banget ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan season lalu yang dimana, bukan season lalu tapi M7. Ya. Turnamen internasional yang kemarin lebih tepatnya. Karena kita tahu sendiri Sora tuh kayak punya, punya standar yang ngebuat gameplaynya tuh jadi chaos banget. Wah, Sora kalau nginget Sora ya, inget di region sebelah. Stormy. Iya. Wah, itu Sora. Itu sebel banget tuh dia. Tapi ya Kacau balau. kacau walau tapi untungnya bisa ditumbangin sama pasukan Altrigo gitu ya. Tapi kali ini kita melihat ke arah Quinifer dan juga lapu-lapu. Jujur, izin ini sebel ngelihat banyak banget crowd control untuk hero-hero seperti Eve. Jujur aja nih Lim. Apalagi Valentinanya bisa ngambil kopi ultimate dari IMU ke RWM ya. Jadi efek sisinya ada 3 nih, ada immobilize, ada knock up, ada land shaker dengan efek stun juga. Buset, ini kepegang semua berarti. Tapi ya Gwyn juga, ini power hero loh buat Yasuke. Yes. Karena dia waktu di M-Series dia pakai kan Gwyn. Iya. Dia biasa combo sama Alek kalau Aleknya grok. Ya. Jadi kayak dia tech charge, abis itu nggak usah pakai lompat, langsung buka Violet Require. Tapi kan groknya udah ditutup sama mereka Itu sendiri. dia, karena memang mereka nggak mau ngelepasin grok juga kan. Bahaya nih, dipegang Finn juga groknya oke lah. Rata-rata nomor pasti full hero-nya ada grok deh. Pasti sih. Rata-rata nomor sekarang pasti minimal udah bisa paham juga gimana cara blokade minion di awal, jadi laningnya bisa menang otomatis. Ya. Ditimpa juga tech charge dia tahu siapa targetnya. Khalid Ya. hero screening berarti yang tutup ya. Tapi emang masuk akal sih, di sini kan Alek belum muncul hero-nya kan. Dan yang paling possible untuk muncul ya hero-hero rotasi pasti yang pengen menang langkah lah dibanding Hylos. Ya. Hylos menang di darah, menang di sustain, menang di durable, tapi kalah di jalan karena Hylos jalannya lembat banget. Atau buka Glory Spade, rugi dong. Nah itu jalur alternatif buat Hylos. Iya. Dan Iya. bahkan kalau bisa kita bilang ini segala-galanya kalau bisa high loss-nya yang di all in, mereka yang pengen seperti itu Profesor. Wah kalau Hylosnya di all in ya berarti ini Berat sih. roamernya harus roamer yang bisa ngejawab juga nih. Di awal game dia bisa open map, dia bisa ngedamage juga mungkin. Seperti yang Ranger Mas harapkan mungkin Link. Atau Jadi kalau kayak enggak, roamer damage. matiin rotasinya aja kayak main chip gitu mungkin nggak? Possible nggak? Kalau ngomongin chip berarti yang terancam adalah Leomord-nya. Cuma Iya. masalahnya Leomord ya kalau kita ngomongin farming ya, kayaknya nggak bakal terganggu banget sih. Tanggung nggak sih kalau gitu Hilda aja sekalian. Oh yang Hilda dia gue setuju sih. one man show sendiri aja gitu Iya, ya. buat Iya. yang potensial dia gangguin Leomord, Leomordnya jadi gak level 4 cepet. Jadi beda gamenya kayak game pertama, Leomordnya 4 cepet, Yasuke kalah kan langkahnya. Dan lihat mereka udah langsung nutup menuju ke arah gelunya ini just in case high loss-nya ini ketika nanti akan menjadi tumbal, kalau ada glue bakal lebih gampang ditemakannya. Iya. Iya, makanya Glue ini tapi tadi kan roamer ya? Atau memang udah transisi ke roamer sekarang Glue-nya? Bi? Kalau aku sih masih beranggapan Glue masih fleksibel. Masih Dia tetap ada bebas di ya. EXP juga ya. Karena untuk beberapa matchup hero ya, Glue masih enak kok. Even kita anggap lawannya kayak Arlott gitu kan, yang sangat dependent sekali dengan skill keduanya, dengan vengeance-nya, dengan final slash yang harus level 4 duluan. Jadi di laning dia tetap superior sebenarnya. Oke, band terakhirnya Harit. Freya muncul. Oh, Freya. Wait, ini Freya untuk deny? Atau emang Bigetron yang pengen nunjukin juga, kita juga bisa kok. Jujur, Gameplaynya Altrigo yang kayak Yves, hyper carry mid lane. Gue sih percaya Bigetron pasti bisa, Be. Karena sama kan, karakternya ngotot nih dua-duanya nih. Bener, apalagi kan ya kita tahu lah. Di transisi season kemarin aja, Eman, Factor, apa juga dia gas kan. Iya. Apa juga dipakai sama dia. Bentar, ini pertanyaannya, muncul nggak nih Minsitar lagi nih? Karena Minsitar lumayan ngejawab banyak, Freya kejawab, Leomord juga jadi nggak bisa steed.
Tapi ada Glow Pathway, Be. Jalan keluarnya bisa dibuka gitu loh. Iya, itu dia. Cuma kalau ngedinai doang sih kayaknya nggak worth it menurut gue, Be. Apalagi ini udah game ketiga ya. Dan memang Sunset untuk Main aman. Gold Lane untuk posisi lebih main aman. Plus dia tahu dia bisa sustain, nggak kalah banget laningnya. Nggak cuma itu, Yishunshin di gold lane itu kan bawa flicker. Ya. Dan anyway, kalau kita ngomongin flicker, biasanya ketika kita tahu Traceless itu bisa ke belakang, dia bisa Traceless-nya ke belakang plus flicker. Jauh banget. Jadi jauh banget, dan itu double dash yang bisa menyelamatkan Yishunshin. Apalagi sekarang nggak ada glue, beda sama game pertama. Ya, atau agresif mungkin pakai flicker ke depan. Bisa banget untuk nge-trigger ininya, pasifnya. Kayak idol-idolnya OG. Flicker Iya. ke depan pokoknya. Kalau gue sering lihat memang kalau Yishunshin di awal ya, kayak di awal udah menang darah nih. Level 1, level 2-nya dia langsung berani flickerin ke depan buat mainin pedangnya. Ya berani banget, berani banget. Main dari melee juga, tapi ingat lawannya adalah Freya. Dan dari awal udah pasti Keren. dominasi banget, dan Uranus ternyata. Loh, ini hero alter ego banget ini. Wah, ini Kan dibilang kan makanya, I am you, aku adalah kamu. Ini kayak ketuker gak sih alter ego karakter iya, gak sih? kayak kebalik ya. Iya. XP berarti Shogun Uranusnya ya. Wah, ini bukan Bigetron by Vitality, berarti Bigetron by Ego. By ego. Karena dia ingin bermain seperti alter ego yang ngegulung dari early game, agresif, dan nggak memberikan nafas ke lawan-lawannya dengan metode Eve sebagai hyper carry-nya. Tapi PR-nya Moreno nggak boleh ketangkep. Ingat, Hijume kalau main Eve sendirian kayak gini, dia bener-bener posisi nahan, nunggu, Bener-bener nahan ya. baru keluarnya terakhir. Oke, tapi ini semua kita bakal menyaksikan untuk di game yang ketiga. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau Bigetron akan tetap mengambil poin dalam match ini? Soe Piala Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dia pembuktian ya. Match pembuka yang seru banget. Gak ada 2-0 gak ada. Harus susah untuk dapetin satu match win di MPL Season 17. 2-0 hanya untuk adik-adik katanya ya. 2-0 hanya untuk kalau gak sengaja kepeleset. Oke, kita bakal melihat di mana para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality kali ini agak cukup tertukar DNA. Karena kita tahu yang suka mainkan dalam agresif pick over initiate itu kan lebih ke arah Finn ketimbang Alex. Iya. Dan sekarang malah dibalik. Oh, double stun! Lihat di depan sana jangan sampai ada first blood. Permasukan dari tim Alter Ego mereka sudah ke arah belakang karena Yasuke dikejar oleh Eman berhasil mendapatkan first blood. Eman, dia tahu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus farming. Kalau kali ini dia harus fight lane. Ya karena fighter juga kan. Dia harus berani. Tapi gue kaget loh ketika Yasuke-nya tadi yang open dan bagus banget. Tapi malah mereka yang korban. Karena nggak ada follow up dan damage-nya juga kurang cukup. Ya ditambah Revitalize ya, jangan lupa dari Finn. Itu yang ngebuat Bigetron by Vitality jadi lebih kuat di area rivernya. Kerugian awal dari Alter Ego karena mereka kehilangan Yasuke. Jadi otomatis di level 4-nya nanti, di menit yang kedua juga lebih tepatnya, Nanael akan harusnya lebih diuntungkan secara farming waktu juga. Ini tinggal gimana caranya react lagi nih dari Bigetron. Jangan sampai mereka di area sungainya kalah lagi karena mereka udah pegang kendali early game-nya. Tapi untuk Eman, Belum fighter Yishunshin ya. Emblem Fighter juga dari Yishunshin-nya ya. Sama Emblem Fighter, Killing Spree juga. Dan Weapon Master sih untuk Arvi. Ini bener-bener build up buat late game. Ini bener-bener setidaknya gue punya damage, B. Setidaknya itu, B. Iya, dan nanti item nambah lagi damage-nya. Walaupun pasifnya nggak nyala tuh masih bisa nyabet gitu loh, B. Iya, Weapon Master seperti biasa ya teman-teman ya. Ada penambahan dari item, status, dan apapun itu. RWM di mid. Oke, tapi nampaknya pressure yang diberikan oleh sosok dari laris. Hizume terhadap Moreno sebagai pemilik real world manipulation malah lebih mengerikan dari imitasinya nih. Tapi memang agak adil sih karena dari Hijume ya dia punya dash gitu kan. Sementara Moreno juga Oh, punya dash. Alec untungnya tidak punya duel Dragon. Bayangkan Eman di depan sana cukup berbahaya walaupun dia memiliki revive Nino ke arah belakang dengan Prefactors-nya menutup satu turtle tapi nampaknya gagal dari itu dia special big pressure Yasuke. Walaupun dapat double stun dia tetap harus tenggelam. Untungnya damage dari seorang Nino berhasil menutup dengan Prefactors triple kill di tangan dari tim Alter Ego. Perfect counter setup tadi Yasuke yang berhasil tadi dapetin banyak sekali dari Violet Requiem. Ada Jet Kundu juga tadi yang ngebantu knock up lagi ya. Makanya jadi wah chaotic banget tadi dan secara garis besar Alter Ego yang unggul, Be. Chain CC-nya ya jangan lupa ya. Spite Immigration, Vault Requiem, dilempar lagi pakai Turtle Ship. Dan ada Alec juga dengan Jet Kunedu. Kita tahu sendiri emang kalau ngomongin soal Chow dan juga Guinevere.
Ini sempat di-mention juga sebelumnya. Kalau emang ini combo yang annoying banget dan gampang banget untuk bisa di-setup. Lagi. Seenggaknya udah manggil Barbil kali ini dari Nile-nya. Cuma ya cooldown-nya nggak lama juga tau. Iya. Rata-rata masih main cooldown ya dari Leomord. Iya pasti ya. Tapi kayak kita kilas balik seperti di season M7, bukan season tapi ketika lagi M7 di international stage, Alter Ego selalu bermain seperti ini. Turtle cuek. Tapi kalau Yang team penting fight kill. kill, ayo. Yang penting kill. Kita ladenin kalau kill. Kalau karena aku bisa dibilang, sekalipun lo dapet turtle-nya, tapi kalau misalnya kita bisa ngilangin 3 posisi, wah 3 poin atau 4 poin ini bakal lebih menguntungkan, Profesor. Udah pasti ya, karena turtle-nya juga sempat kena kehilangan gold ya, kena nerf juga. Ada pengurangan dari pendapatan gold-nya, sehingga udah pasti target kill lebih bijak. Dan itu sangat cocok sekali. Oke, well taken. Menuju ke arah Finn di depan sana, tapi tampaknya Alex tanpa ada following ultimate yang cukup dan ditutup dengan Moreno. Reward manipulation, dan juga close pathway, membuat Yasuke terperangkap tebakan tumbang begitu saja. Kesempatan kedua untuk sosok para pasukan tim Alter Ego bisa balik, ini nggak ada. Wah, Tapi Nino! Nino versus everybody again, yang akhirnya di-shutdown oleh Moreno. Terlalu bersinar dari seorang Nino membuat Moreno harus menutup jalan dari Nino. Karena dari tadi Alter Ego sebenarnya udah gak punya kesempatan untuk balikin keadaan, tapi Nino selalu mencari celah tersebut. Ya keras punya damage. Ya definisi XP lane banget. Sementara sekarang turtle-nya. Ini yang terjadi berturut-turut. Setup objektifnya jadi ketahan karena point kill demi point kill yang didapetin oleh keduanya. Oh, tapi jalan duluan nih dari Eman-nya. Kayaknya tim fight bakal 5 lawan 4 untuk Big Apple. Yasuke! Eman menuju ke arah sana, Feltricum double momentum. Kali ini sedikit terlambat dari Eman mencoba untuk membalaskan kembali keadaan, tapi Eman tampaknya tertangkap di depan sana tanpa ada purify. Damage dari Nino jadi lagi? tidak cukup. Serangan Shogun dan juga Eman tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Mereka nggak memiliki marksman, Profesor. Jangan lupakan hal tersebut. Hati-hati. Gila, Eman masuk karena ada Feltricum Special Migration. Dipakai purify-nya, dibalikin Alter Ego-nya. Udah pasti ya, karena emang di sini Freya sangat terganggu dengan adanya efek dari mini stun atau efek heavy CC lah pokoknya yang bisa mengganggu Freya ketika dia melakukan basic attack. Main sangat wajar ke trigger purify-nya, dipaksa lagi Valdrik Wayon hanya untuk mendapatkan satu buah purple buff. Ya, setidaknya ya. Memancing Di-commit. dan bahkan di-commit begitu saja. Purify nggak bisa menyelamatkan Shogun. Ternyata damage-nya cukup kali ini. Mungkin tanpa ada following up dari Hijube, kayaknya Shogun masih berkeliaran sih. Benar-benar. Tadi UF Dragon juga nggak kebuka kok. Jadi masih ada nih. Masih bisa pick off. Kalau lihat Violet Requiem dari Yasuke, ya cooldown-nya bakal cepet lah. Dia bisa nge-trigger dengan energi ball-nya kan. Dia untuk reset cooldown lumayan lah. Tinggal sekali putar jungle ada lagi. Tapi masalahnya, rotasinya agak lumayan pelan ya dari keduanya ya. Mereka Pelan. hanya team fight di objektif. Ya karena emang mereka kayaknya lebih memprioritaskan untuk team fight berlima. Ngambil Shin dengan tujuan simple yang penting ngasih mini stun ke Freya udah. Gak lebih dari itu. Dan mungkin tujuan di late game-nya nanti ya mungkin build ke arah Sky Pierce, nge-deal damage juga, atau bermain dengan split push. Karena kita tahu sendiri kan Shin punya keuntungan di mana dia punya Mountain Shocker, dia bisa open map, open vision. Dan itu yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Alter Ego. Chestas Poldro, Nah ini harus item pertama. kayaknya kalau ngelihat Arvi ya, gak Sky Pierce kayaknya. Be. Bisa nggak Sky Pierce, bisa Winter. Ini endless dulu dia kan. Endless dulu pasti Bisa ya. Halberd. Dia bisa cari 40% cooldown maksud gue dengan Endless Battle nanti di item keempatnya. Boleh banget. Dari War Axe juga bisa. Ya, Kalau memang mau ya. Kalau dia mau main Halberd juga bisa. Bisa attack speed sekarang udah masuk ke pasifnya. Ya, Cocok juga. Kayaknya endless sih, karena dia udah punya Azure Blade juga kan. Ya, Ogre item Tomahawk. 4-nya paling ya, yang masih belum tahu apa nanti. Iya, mungkin langsung ke Malefic, mungkin langsung ke Biodi. Banyak option buat RV. Oke, target menuju ke arah sosok seorang Nail. Wabakama Chabra. Antara Alex dan juga Yasuke berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Yang sangat membuat Big Etron kali ini agak cukup tersandung, yaitu Nanail. Walaupun jujur short skillnya banyak yang keluar. Tapi fine gak sih? Karena dia jungle. Iya. Nile 04, what happened? Ya jujur di segala-galain sih buat Nile-nya ya. Ditendang, di Valdrik Wajem, kombonya juga banyak banget. Ada Nino juga dengan Lane Shaker. Jadi gak bakal bisa bergerak, even untuk react dengan adanya Phantom Steed untuk menambahkan hybrid defense. Sekarang Turtle dipegang sama Alter Ego. Oke, apakah tidak ada turtle ketiga perfect untuk para pasukan dari tim Big Etron by Vitality? Nile masih mau lebih, tapi ternyata Alex mencoba melakukan distraction. Duel sedang dikeluarkan Moreno yang terhantam di depan sana, dilepas turtle untuk para pasukan dari tim Alter Ego karena Yasuke nggak mampu untuk menahan damage tersebut. Dan di belakang Eman
sebagai preman gold lane yang menuju ke arah top lane membantu apa yang dimiliki dari tim Bigetron. Tapi dengan chip yang dimiliki dari seorang Arfi, permasukan Bigetron akhirnya setidaknya punya napas. Pertukaran antara mid lane, bahkan sampai turtle-nya jadi Lord. Ya, Gak jadi di setup tadi, mereka mau orang ternyata dilepas sama teman-teman Alter Ego. Ya mereka dapat Moreno memang tadi. Tapi sekarang dengan hadirnya Eman sama-sama nge-zoning bagian belakang, ternyata bikin Alter Ego yang tadinya udah untung jadi sama. Di kiting sih jatuhnya ya. Karena kita bisa melihat bagaimana potensi tadi ketika ada Freya yang buka Valkyrie juga. Eman lagi dalam keadaan sayapnya menyala, otomatis Alter Ego lebih memilih mundur. cukup nakutin ya Eman kalau di sini kalau lagi Valkyrie ya. Dan bahkan kalau kita bisa bilang mau head to head antara Arfi juga, Arfi belum mampu sih Be, jujur. Ya pokoknya kalau ada yang sayap-sayap mode terbang tuh emang ngeri. Mendingan kabur sih. Kabur lah, kabur. Kabur pokoknya. Ya Jangan karena dulu. Alter Ego juga kan main Freya kan. Mereka tahu kelemahan Freya di mana, di kitingnya. Sekarang Ijume nih masih belum mengcopy salah satu ultimate dengan IMU. Yang tadi udah sempat kita bahas ya kalau misalkan dia pasti ngambil Moreno. Kan damage-nya di sini cukup banget. Ya. Atau kalau alternatif ya Glorious Pathway paling. Itu juga kalau darurat kan, kayak in case buat kabur misalkan. Sekarang Lord udah mulai ditarik. Oh, ini dia. Lord yang sangat penting, Lim. Kalaupun ditarik, ini cuma tarik ulur, Lim. Ya. Gak bisa lebih kayaknya, Lim ya. Gak bisa kayaknya memang, agak susah soalnya. Agak susah ya. Agak susah. Karena baru terlihat potensinya di situ. Karena ya mereka siapapun yang pegang lama tuh bonyok. Jadi ya mereka main cepat aja, main tarik ulur. Winter item kedua. Iya, karena mereka cuma butuh untuk filter creamnya. Gak bisa damage balik, udah gitu aja, Bro. Yang penting mungkin kicknya atau The Way of Dragon-nya kena ke arah Nanael, di follow dengan Valdrick Wyam, Winter. Iya. Damage-nya masuk, ya udah intinya Nail nggak tuker sama dirinya. Bonyok. Tapi Eman, Russell memancing flicker dari kita dari Alex. Tandanya tidak ada initiate power untuk The Way of Dragon with flicker. Tapi jangan lupakan, perpasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka harus sabar. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. The Way of Dragon yang gagal, Moreno di depan sana flicker. Tapi pasukan dari Bigetron, Ya, mereka Nael, berhasil Nael. mencuri Alex. Tapi di belakang sana Nino. Fokus menuju ke arah Moreno dan Paganino kembali mendapatkan point kill. Nino. Tapi Nino versus everybody mencoba untuk bertahan dengan preventus yang dimiliki dan Nino gagal untuk dapetin pin. Benar-benar Win. dipermainkan Nino. Kali ini Nino. cuma bisa pasrah. Sekalipun dia selamat dan shutdown akhirnya terjadi. Nino dipermainkan oleh Nile dan juga Pin. Tersisa Hijume dengan Lord yang terbuka. Bigetron sekarang memegang kendali permainan. Setup yang begitu rapi, mereka tahu damage utamanya ada di Moreno, mereka makan Moreno tapi masih dibuka. Gak sempat ternyata. Lord untuk Bigetron. Udah pasti bakal rugi ya kalau emang mereka masih mau team fight dari Alter Ego, mereka masih kurang dari jumlahnya. Dan semua bermula ketika emang Alec udah gak punya flicker. Itu menjadi sinyalnya. Oke, Eman dengan Oh, Valkyrie-nya. dibalikin? Coba tuh balikin kembali ke area, ternyata damage-nya terlalu sakit dan Duel of Dragon. Dengan chip sekalipun tidak membuat Eman Oh, ketat dan no. bahkan tidak ada flicker dari Alex. Membuat dirinya harus tertake dan pasal kill. Glorious potong. Pathway ditutup dengan sandwich scamming. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dan Lord masih bergerak di arah mid lane. Itu dia, sandwich gaming yang bukan sandwich generation. Wow, itu dia kesalahan terbesar dari Alter Ego adalah mereka coba untuk makan satu dan Eman yang coba untuk dimakan. Masih bisa save tadi dengan Valkyrie-nya. Di posisi terjepit memang tidak ada yang enak, Lim dan juga Profesor. Udah pasti ya, karena mereka cuma punya satu objektif yaitu adalah kill. Bigetron masih punya banyak objektif untuk ditumbangkan, yaitu adalah base turret juga di bagian mid lane. Sehingga lagi-lagi kerugian di tangan Alter Ego menunggu Arfi untuk kembali ke line of dawn. Hilang, untungnya masih ada pasif. Mereka pakai pasifnya sebelum hilang dengan sendirinya. dan Dan lihat Shogun. Super minion masih ada cross pathway menuju ke arah belakang. Arfi tidak memiliki flicker kembali, fokus menuju ke arah turret. Sedangkan Nino menuju ke arah backline. Langsung Valkyrie Queen menuju ke arah Shogun dengan Polify yang dimiliki. Tidak terlalu impactful untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi sebaliknya Alter Ego juga masih mampu untuk mempertahankan base turret mereka. Masih bisa defense. Mengusir mundur pastinya teman-teman dari Bigetron. Best Alter Ego aman. Dan untuk item dari Arfi sendiri. Malefic Blade of Despair, B. Ya, Ini udah. connect sama weapon masternya ya. Tadi yang sempat kita mention kan, kalau misalkan nanti item keempatnya terserah sebenarnya. Karena dia udah memilih kalah Malefic, berarti ya udah, berarti dia full damage aja sekalian. Blade of Despair, baru nanti mungkin item penutupnya ada di Winter, tuker-tuker sama Immortal, switching item Rose Gold. Dan Ya. sekarang kalau kita ngomongin Bigetron yang lagi unggul 3.400. Wah ini udah tinggal ngejalanin game karena Nanael juga udah punya brute force ya. Jadi sekalipun dia terkena efek CC, kalau dilepas dari efek CC tersebut dia bisa ngebales
dengan ada Phantom Steed. Iya, betul banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Profesor ini agak cukup kesulitan kalau mereka cukup mengandalkan Nino. Lihat itu dia. Mereka jangan mengandalkan Nino saja karena Nino Kejar. satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Jadi Nino akan coba dimakan dan dilahap oleh tim Bigetron. Ketika Ninonya sudah dimakan dan dilahap, siapapun yang muncul di lane ini udah gak ada lagi taringnya, Lim. Ya dia buying time selama mungkin ya. Berharap bawahnya tadi sempat untuk ke split push. Tapi sayangnya enggak, sekarang harus mode defensif. Karena Alter Ego akan dikejar Kevin. Bersama Nile tadi hampir aja di commit. Wah, karena mereka sadar nggak ada Nino nih, bisa kita makan. Siapapun yang muncul, entah dari Cho, Hijumi, Arfi, apalagi dan juga Yazuke. Wah, dan jangan lupa ya, satu hal yang paling penting adalah Finn ini belum memiliki chassis Pauldron. Dan Arfi. Oke, Eman, surprise. Tapi di belakang sana ada keluar Spectral, bakal coba dikejar Arfi, flicker for defensive. Mau tidak mau duel jangan dikeluarkan, tapi sosok Alex harus ter-take down. Di saat Lordnya sedang muncul, sedangkan Nino di depan sana. Falling out dengan ada counter yang membuat Nile hilang tanpa ada power of retribution. Hijumi mencoba di-cover oleh Yasuke, tapi tidak ada lagi jawaban. Selain mereka melakukan dealing terhadap Lord yang dimiliki Alter Ego. Kenapa? Karena gak ada power of retribution. Dealing adalah satu-satunya wise decision untuk tim Bigetron. Alex tuker Nile. Ini pertukaran yang sangat-sangat tidak adil pastinya. Nggak adil sama sekali. Gak adil, karena overchase juga dari Bigetron by Vitality. Mereka terlalu banyak mengejar tadi. Dan sekarang harus direm sepertinya ya, karena mereka sadar ada Lord juga. Kecuali kalau emang ternyata tujuan dari Alter Ego ngebait, bait dan bait. Karena tadi ada yang kena baitnya. Oh no. Arfi lagi. Arfi gak ada flicker kali ini dan tertangkap dengan Glorious Pathway. Arfi Restless terakhir menutup dirinya menjadi tumbal untuk pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Eman bakal dibalikan oleh Nino dengan catatan yang dimiliki. Moreno mencoba untuk melakukan spamming, Yasuke targetnya gagal. Hijumi tidak memiliki lagi reward manipulation. Dan di belakang sana Shogun mencoba untuk mengejar dan Nile dengan kudanya. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill atas Alex. Nile berkuda di dua game yang berbeda. Dan kali ini berhasil mendapatkan point kill yang cukup mahal. Tapi ingat, Yasuke masih ada walaupun retribution kita nggak tahu available apa enggak. Ya. Datang di waktu yang tepat, itulah yang terjadi tadi. Sementara lihat Komit, dia makan depan. Makan Shogun? Really? Wah itu nggak wise banget sih. Itu jatuhnya short skill yang kebuang. Tapi posisinya Yasuke mau coba untuk memaksa the power of retribution. Lordnya! Bakal coba dipaksa. Lordnya! Retribution dan gagal. Nile berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dua team fight terjadi. Nino mencoba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Brave Fighters ini dia. Pria pemberani. Dari Sukabumi. Nino berhasil mengusir mundur Bigetron. Tapi tetap Lordnya di tangan Bigetron by Vitality. Wah, ini nih team fight yang benar-benar nggak bisa dihentikan ya. Bahkan kalah jumlah pun Alter Ego masih mau coba untuk ngambil satu objektif tersebut. Iya, Dan lagi-lagi. Kayaknya mereka mau cari ganking. Tukar Tapi satu ya? gagal. Ingat, Eman, dia masih punya Valkyrie, Sisi Immune, Purify ready, dan Arfi recall. Wah. Wah, tapi defense bagus sih ini. Kayak tiga lainnya nggak masuk bersamaan, midnya bisa diambil duluan. Bawahnya sedikit ke delay karena masih ada inner turret juga. Dan harusnya masih ketahan, kecuali ada kick off yang manis. Kasih ini harusnya pecah turret ya. Minimal base turret dulu yang harus pecah. Tapi untuk ngomongin dihabisin, ini agak cukup berat. Karena mereka masih ada Hijumi dengan reload manipulation imitasinya. Ya, untuk front to back juga masih aman, aman banget bahkan. Ingat, udah masuk di menit 16, item dari Arfi juga udah full bahkan. Jadi damage-nya tuh cukup, tinggal kita tunggu aja nih. Decision dari mereka, siapa yang akan dimakan? Nile memasang menuju ke arah Alex. Dipancing supaya mengeluarkan flicker yang dimiliki Alex supaya tidak bisa initiate. Clear. Dan clear yang sangat cepat di arah bottom lane menimbulkan hanya satu turret saja yang bisa mereka dapatkan. Itu juga cicilnya udah dari tadi. Ini yang aku bilang ya, selama strukturalnya masih aman, sebenarnya comeback masih possible. Kecuali kalau mungkin strukturalnya tiga-tiganya udah mulai hancur ya, itu buat bikin comeback agak sulit karena syaratnya banyak banget. Harus laning management dulu, apalagi buat Hijumi nih yang sekarang emang benar-benar berkutat dengan damage untuk front line. Untuk Finn terutama, karena akhirnya dia udah punya Wishing Lantern, jadi nanti damage yang akan dihasilkan oleh Hijumi memang tinggi, tapi dia juga harus jaga posisi. Karena dari tadi, ini banyak banget yang bisa ganggu dia. Shogun bisa ganggu dia, Moreno juga udah punya Ice Queen. Jadi otomatis movement speed yang dimiliki sama Alter Ego akan sangat terbatas sekali. Ini karena slow semua. Gue ngeliat winning conditionnya dari Alter Ego ya. Kayaknya mau gak mau dia harus paksa ke Moreno. Paksa Moreno. Karena gak ada lagi kayak, siapa yang mau dimakan? Gue setuju banget. Karena Moreno dari tadi yang bisa dimakan ya Lim ya. Dalam catatan bisa.
Atau ya balik lagi ke Nael. Ya, dan karena kalau Moreno tumbang, otomatis hero-hero melee-nya dari Altrigo itu jadi lebih leluasa untuk maju. Eman benar-benar leluasa banget di game ini. Dia Lebih team high. fight dari awal menang sampai sekarang menit ke-17. Eman gak peduli. Ya, karena attack speed berpengaruh dengan pasif dari Xunshin ya. Kita tahu sendiri di sini, di Manhunt Sword juga mungkin untuk menjawab para front line. Tapi ingat, untuk sekarang Finn-nya itu udah punya jawaban, ada Chestes juga. Jadi selain mengurangi attack speed, dia juga item anti-burst. Ya. Karena ketika darahnya di bawah 30%, dia bakal nge-heal dengan 20%. Ada Legend Gem juga tuh. Masih nge-heal juga kan Masih jadinya. nge-heal juga. Lumayan sustain lah. Immortal pun udah ready. Ada Revitalize juga, jangan lupa. Ini Finn bener-bener kuat Kocil. banget. Oke, kita lihat kali ini. Bermain dengan adanya konsol gaming. Dan para pasukan dari Big Etron by Vitality, mereka harus melakukan clear di arah top lane. Slot terbuka dengan sangat bebas. Minion manage harus di arah tengah, diselesaikan terlebih dahulu oleh tim Altrigo. Karena kalau mereka sekali saja melepaskan wave minion di tengah, tidak di manage, ini berbahaya untuk mereka. Lord Evolve loh, jangan lupa. Ini Lord yang berbahaya banget. Tapi kalau tuker 2 atau 3 orang, worth it. Oke, kali ini naik. Duel triggernya miss. Tapi di belakang sana Arvin ditutup jalannya oleh Eman dan Sandwich. Membuat Arvin ter-take down. Initiate yang gagal membawa Altrigo ke down. dalam kematian mereka. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Sehingga mereka kehilangan 2 membernya. Bahkan Lot di depan sana akan coba dibiarkan begitu saja. Brave Fighters, para pasukan dari tim Big Etron by Rasuke. Vitality bakal coba dipaksa dengan adanya satu Winter Crown. Moreno hanya menjadi korban belaka. Tidak bisa di following up dan fokus terhadap turret. Satu-satunya yang bisa dimainkan oleh Ijume. Burst power yang sangat tinggi. Tapi seenggaknya mereka masih bisa mukul mundur. Sekarang Lord adalah objektif yang bisa diambil oleh Big Etron. Mereka nggak bisa game. Masih ada 3 member yang hidup dan bahkan mereka masih mau coba buka. Yasuke yang bakal maju lagi di depan. Yasuke nggak ada Winter tapi dia tetap berani di depan sana. Fokus menuju ke arah Shogun. The Power Retribution dan Eman sebagai preman gold lane mencoba untuk mengusir mundur Yasuke. The Power F Retribution dari Nael. Dan dipaksa untuk mundur ke arah belakang. serius? Oh, no. Bakal coba dipaksa. Tapi recall dari Nael, jangan lupakan itu suka menjadi pertanda khas untuk mereka sendiri. Violet Requiem, what? Altrigo? Mereka coba untuk ngambil satu tadi seenggaknya dari semua pertukaran yang dilakukan. Tapi sayang sekali nggak dapat apa-apa. Wah Lim, Altrigo tadi menggali kuburan mereka sendiri Lim. Itu dia. Sekarang, oh defense-nya bakal berat sih harusnya karena ditempel Lord-nya. Lord Evolve juga. Walaupun dapet. dua lane. Purple buff-nya juga dapat. DPS di sini dan Winter Crown harusnya Alek, masih Alek. cooldown menurut saya. Alek, Oke, langsung ada satu Sneaky Mickey. Bermain di arah belakang, Alek. Target menuju ke arah Moreno, The Way of Dragon. Moreno. Ke arah yang jauh tanpa ada following up damage dari Wall Manipulation. Arvi down. Tapi Arvi-nya tertinggal seorang diri. Mereka fokus ke arah Moreno. Base yang terbuka sangat bebas. Special Big Nation dan Patrick Web tidak bisa menyelamatkan. Altrigo harus rontok dan kalah di match perdana mereka. Dengan small mistake